Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toba Octavia Muria Dewi dari jurusan Desain Produk Telkom University Angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk mempresentasikan breakdown produk dari conveyor belt. Yang pertama adalah latar belakang. Tekstil merupakan hal yang penting dalam kehidupan sehari-hari, sehingga setiap orang harus mengetahui dasar-dasar pengetahuan mengenai serat atau bahan. Serat tekstil dapat digunakan untuk berbagai macam hal, contohnya untuk memperoleh kehangatan, kesenangan pribadi, dan juga untuk memperoleh tingkat kekayaan. Ada banyak jenis tekstil di Indonesia ini. Sebab Indonesia sendiri merupakan pengekspor tekstil mentah atau masih berupa material ke beberapa negara besar yang merupakan pelaku industri tekstil terkenal di dunia. Selain itu, tekstil ada berbagai macam jenisnya. Selain dari tekstil umum sendiri, ada juga tekstil khusus seperti tekstil medis, tekstil militer, geotekstil, aparel tekstil, dan tekstil industri, di mana tekstil memiliki peranannya masing-masing pada beberapa bidang atau profesi tersebut. Tekstil industri seringkali menjadi topik yang rancu karena mengarah pada perindustrian tekstil yang beredar luas di dunia, bukannya tekstil yang digunakan pada sektor-sektor industri. Masih banyak masyarakat yang awam akan topik ini. Masih banyak dari kita juga yang belum mengerti bahwa sebenarnya peralatan-peralatan yang digunakan pada sektor industri juga melibatkan tekstil pada bahan pembuatnya. Peran tekstil ini tentunya cukup penting karena memiliki fungsi tersendiri yang tentunya dapat menyongsong dan mempercepat proses perindustrian. Maksud dan tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui jenis-jenis conveyor belt atau ban berjalan. Yang kedua yaitu mengetahui material conveyor belt. Dan yang terakhir yaitu mengetahui komponen conveyor belt dan cara pembuatannya. Nah, jenis belt bisa berupa tekstil rubber belt, metal belt, steel cord belt, dan jenis-jenis lainnya. Nah, jenis yang sering dipakai adalah tekstil rubber belt. Lintasan belt dapat dibuat secara horizontal, inklinasi, maupun kombinasi dari horizontal dan inklinasi sendiri. Prinsip kerja dari conveyor belt ini adalah mentransport material yang ada di atas belt, di mana umpan atau inlet pada sisi tail atau ujungnya dengan menggunakan chute. Setelah sampai di head, materialnya ditumpahkan akibat beltnya ini berbalik arah. Nah, belt digerakkan oleh drive atau head pulley dengan menggunakan motor penggerak. Head pulley menarik belt dengan prinsip adanya gesekan antara permukaan drum dengan belt sehingga kapasitasnya tergantung dengan gaya gesek benda tersebut. Kemudian conveyor belt sendiri ada berbagai macam jenisnya. Yang pertama yaitu ada flat belt conveyor. Flat belt conveyor merupakan sistem belt conveyor yang paling banyak dipakai pada saat ini. Sabuk flat belt conveyor bisa terbuat dari material karet, logam, nilon, polyester, atau material lainnya yang ditarik secara mendatar oleh suatu katrol. Nah, benda yang ingin dipindahkan cukup diletakkan di atas sabuk flat ini, kemudian secara otomatis akan bergerak sampai ke ujung sistem conveyor. Yang kedua, ada modular belt conveyor. Modular belt conveyor ini memakai sistem sabuk yang terbuat dari segmen atau plat tunggal yang disambungkan satu sama lain. Segmen atau plat tersebut umumnya terbuat dari material plastik yang keras yang bisa diganti satu per satu. Karena bisa diganti satu per satu segmen, modular belt conveyor ini dinilai lebih mudah pengelolaannya daripada model yang flat belt conveyor tadi. Nah, sabuk dari plastik keras juga mudah dibersihkan, tidak berkarat dan tidak terlalu tajam sehingga tak banyak menimbulkan masalah. Nah, dia memiliki beberapa karakteristik yaitu yang pertama dapat digunakan untuk memindahkan material produk yang memerlukan pemindahan secara sliding. Yang kedua, digunakan untuk membawa barang di area berair serta mengandung bahan kimia agar produknya tidak lengket. Dan yang ketiga yaitu dapat memindahkan produk yang besar dan berat dengan metode sliding yang menurun dan lain sebagainya. Kemudian yang selanjutnya ada clatted belt conveyor.
Clatted belt conveyor ini merupakan sistem belt conveyor yang memakai sabuk terbuat dari material bergerigi yang tak rata atau sabuk dengan plat dinding di sisi konveyor. Nah, penggunaan material bergerigi ini bertujuan agar barang atau material yang dipindahkan tak mudah jatuh selama proses pemindahan. Jenis belt ini cocok dipakai untuk memindahkan barang dari bawah ke atas dan sebaliknya dengan jalur yang miring. Selanjutnya ada scraper conveyor. Nah, conveyor jenis ini cukup unik karena memiliki komponen rantai di bagian tengah yang mengunci segmen conveyor agar bisa memindahkan barang dari bawah ke atas ataupun sebaliknya. Nah, conveyor ini biasa digunakan pada pemindahan barang dari dasar laut ke permukaan atau proses penambangan lainnya. Kemudian ada belt conveyor dari karet. Nah, belt conveyor ini berbahan dasar karet dan sangat pas jika digunakan untuk memindahkan barang atau produk yang panas, seperti plastik panas. Nah, dia memiliki karakteristik yaitu bisa digunakan untuk membawa barang di area berair, bisa membawa barang yang berbahan kering, bisa membawa barang yang berat dan besar seperti lembaran-lembaran kain, hasil produksi velg, dan lembaran-lembaran karet, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh ada belt conveyor Habasit. Merupakan mesin konveyor yang berbahan dasar dari PVC, PU atau polyurethane, dan plastik. Nah, mesin belt conveyor ini biasanya digunakan untuk membawa barang-barang atau bahan-bahan kimia. Dia memiliki karakteristik yaitu biasanya digunakan sebagai sesi penimbangan akhir untuk hasil akhir produk. Kemudian digunakan untuk membawa jenis produk yang tipis dan juga licin. Nah, biasanya digunakan untuk membawa produk yang area medannya menanjak atau menurun. Nah, kemudian dapat digunakan untuk memindahkan benda padat yang memiliki temperatur yang panas. Nah, contoh barang yang bisa digunakan dalam pengaplikasian belt conveyor Habasit ini adalah produk yang baru saja keluar dari proses pelumatan seperti karet dalam sepatu, ban, dan barang lainnya yaitu seperti rubber film, liner kain, dan juga lain sebagainya. Kemudian yang terakhir ada belt conveyor logam. Sesuai dengan namanya, konveyor ini berbahan dasar logam seperti stainless steel. Belt conveyor logam biasanya digunakan untuk membawa benda padat yang panas tetapi masih melalui proses pendinginan seperti part-part logam, plastik, dan lain sebagainya. Konveyor ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu yang pertama, biasa digunakan untuk mengangkut material yang masih melewati proses air cooling yang berkimia. Kemudian bisa membawa material yang melewati cairan cooling yang panas. Dan kemudian bisa digunakan untuk membawa barang dengan medan yang menanjak atau menurun dan dengan media area yang horizontal dan lain sebagainya. Pembuatan conveyor belt. Belt conveyor dibuat dengan menggunakan proses ekstrusi. Proses ini memungkinkan pembuatan belt conveyor menggunakan cetakan yang telah ada. Proses ini digunakan untuk menjamin belt conveyor memiliki tinggi yang rata walaupun tebalnya berbeda-beda. Kemudian ada komponen-komponen dari conveyor belt sendiri. Secara gambaran, belt conveyor itu bagian luarnya disebut cover atau overlayer, sedangkan bagian dalam belt yang berfungsi untuk memberikan kerangka dan kekuatan dari belt conveyor disebut dengan karkas. Nah, karkas dari belt conveyor ini umumnya terdiri dari polyester, nilon, dan juga baja, sedangkan untuk covernya sendiri umumnya terbuat dari karet atau campuran plastik atau PVG sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Setiap belt conveyor memiliki sifat yang berbeda-beda. Conveyor belt sendiri memiliki sifat yang berbeda berdasarkan dengan daya tahan kekuatannya atau kekuatan tariknya atau tensile strength maupun daya tahan sebelum belt conveyor rusak atau elongation at break. Di dalam belt conveyor terdapat fabric belt. Nah, fabric belt pada conveyor ini seringkali disebut sebagai ply yang terbuat dari serat tekstil. Fabric belt atau ply merupakan bagian dari karkas suatu belt conveyor. Semakin tebal lapisan ply yang ada pada belt conveyor, maka akan semakin kuat pula kekuatan dari belt conveyor tersebut. Namun kita perlu ingat bahwa ply belt conveyor ini akan mempengaruhi harga jual beli conveyor per meternya. Kemudian yang terakhir adalah
bagian-bagian sistem dari belt conveyor sendiri. Yang pertama ada belt conveyor sendiri, yaitu merupakan komponen utama dari bagian-bagian belt conveyor. Belt conveyor merupakan bagian yang bertugas untuk memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Yang kedua ada pulley drum conveyor. Nah, pulley drum ini akan menopang belt conveyor untuk menyangga belt conveyor agar belt conveyor ini memiliki bentuk dan agar terjaga kerapatannya. Nah, hanya saja kita tuh harus memastikan bahwa pulley drum conveyor ini terpasang pada unit belt conveyor dengan kondisi pulley drum yang baik. Kemudian yang ketiga ada drive unit atau motor dynamo conveyor. Drive unit berada pada bagian pulley. Nah, drive unit ini akan menggerakkan belt conveyor karena drive unit yang akan membuat pulley berputar sesuai dengan arah yang ditentukan. Nah, belt conveyor ini kemudian akan bergerak karena adanya gaya gesek antara belt conveyor dengan si pulley ini. Kemudian yang keempat ada idler heavy duty roller conveyor. Nah, penyangga akan menopang bagian-bagian belt conveyor dari sistem belt conveyor. Penyangga belt conveyor umumnya terbuat dari pipa heavy duty roller conveyor. Nah, kemudian yang kelima ada support belt conveyor. Support belt conveyor akan membantu belt conveyor ini dalam menjalankan tugasnya memindahkan material dari satu tempat ke tempat lainnya. Kemudian, bagian utama yang terakhir yaitu ada sistem transfers. Sistem transfer merupakan tempat yang ditentukan sebagai lokasi input atau loading point dan juga output atau unloading point dari suatu produksi. Nah, input yang diberikan ke belt conveyor kemudian akan dibawa oleh belt conveyor menuju lokasi output yang telah ditentukan. Dan ada bagian tambahan lainnya seperti take up unit. Take up unit ini pemasangannya diperlukan agar belt conveyor sendiri tidak mudah kendor sehingga dapat terus tegang. Nah, take up unit ini akan mengimbangi peregangan yang dialami oleh belt conveyor ketika sedang beroperasi. Kemudian ada part lainnya yaitu skirt board. Skirt board dipasang untuk menahan material agar tetap berada pada belt conveyor dan mencegah material yang ada pada conveyor belt tumpah dari belt conveyornya sendiri. Nah, yang terakhir ada belt scraper. Material yang masih menempel pada belt conveyor setelah dilakukan proses unloading akan dibersihkan dengan belt scraper ini agar belt conveyor terjaga kebersihannya. Nah, itu tadi sedikit penjelasan tentang apa itu belt conveyor, apa saja jenisnya, bagaimana cara pembuatannya, dan juga komponen-komponen yang ada dalam conveyor belt itu sendiri. Sekian dari saya, jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video lainnya. Terima kasih telah menyaksikan.